AMD meluncurkan Versal AH Series Gen 2. Versal AH Gen 2 memungkinkan proses kecerdasan buatan dijalankan langsung di perangkat tanpa harus selalu terhubung ke cloud. Artinya data bisa diproses lebih cepat dengan latensi rendah dan keamanan lebih terjaga. Pemirsa, AMD meluncurkan Versal AI Edge Series Gen 2, chip baru yang dirancang untuk menjalankan kecerdasan buatan langsung di perangkat Edge. Teknologi ini menargetkan sektor otomotif, industri, dan sistem otomatis yang membutuhkan respons cepat dan akurat. AMD meluncurkan Versal AH Series Gen 2. Versal AH Gen 2 memungkinkan proses kecerdasan buatan dijalankan langsung di perangkat tanpa harus selalu terhubung ke cloud. Artinya data bisa diproses lebih cepat dengan latensi rendah dan keamanan lebih terjaga. Chip ini menggabungkan prosesor mesin AI dan logika programmable dalam satu sistem. Dengan desain ini, perangkat dapat menangani data sensor, menganalisisnya, lalu memberikan keputusan secara real time. Dibanding generasi sebelumnya, Gen 2 menawarkan peningkatan efisiensi daya dan kinerja yang lebih tinggi. Dukungan memori dan konektivitas berkecepatan tinggi membuatnya siap menangani data dalam jumlah besar. Teknologi ini cocok untuk sistem bantu pengemudi di mobil modern, robotik, otomasi pabrik, hingga perangkat medis. Semua membutuhkan proses cepat dan akurat tanpa jeda. Dengan Versal AI Edge Series Gen 2, AMD ingin memperkuat posisinya di era di mana kecerdasan buatan tidak hanya berjalan di cloud, tetapi juga langsung di perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Berbagai sumber ada di channel. Bayer menggugat Johnson & Johnson di Pengadilan Federal Manhattan atas dugaan iklan menyesatkan terkait obat kanker prostat. Bayer menilai klaim penurunan risiko kematian 51% pada obat Erleada tidak didukung perbandingan ilmiah yang setara dan berpotensi merugikan produknya Nubeqa. Bayer menggugat Johnson & Johnson di Pengadilan Federal Manhattan. Mengutip Reuters 23 Februari 2026, Bayer menuduh Johnson & Johnson secara keliru mengklaim obat Erleada mampu memangkas risiko kematian akibat kanker prostat hingga 51%. Menurut Bayer, klaim tersebut berdasarkan analisis retrospektif yang disebut mengikuti standar FDA. Namun perusahaan menilai perbandingan tidak setara karena sebagian pasien Nubeqa dalam analisis menerima obat secara off-label sehingga menimbulkan bias seleksi. Bayer menegaskan FDA tidak mengesahkan analisis berbasis data dunia nyata sebagai pengganti uji klinis tradisional. Dalam gugatannya, Bayer menyebut penggunaan otoritas FDA untuk mendukung klaim tersebut berpotensi menyesatkan pasien dan tenaga kesehatan. Namun Johnson & Johnson membantah tuduhan itu dan menyatakan analisis mereka telah dirancang sesuai panduan ketat terkait real world evidence. Di tengah gugatan ini, pasar kanker prostat di Amerika Serikat tetap besar dengan lebih dari 313.000 kasus baru pada 2025. Dari sisi bisnis, penjualan Erleada dan Nubeqa sama-sama mencapai miliaran dolar, menunjukkan persaingan ketat di segmen tersebut. Bagi sumber ada Action. Pemirsa, John Wick resmi akan hadir dalam game action third person pertamanya. Proyek AAA ini dikembangkan oleh Saber Interactive dan dijanjikan menghadirkan pengalaman sinematik yang terasa seperti film yang bisa dimainkan. John Wick resmi akan hadir dalam game action third person pertamanya. Game ini pertama kali diumumkan pada ajang Sony State of Play. Saber Interactive, studio di balik Warhammer 40,000 Space Marine 2, World War Z, dan SnowRunner menjadi pengembang utama proyek ini. Game berformat single player third person ini dijanjikan meleburkan batas antara game dan film. Pengalaman bermain dirancang agar terasa seperti film John Wick yang dapat dikendalikan langsung oleh pemain. Keanu Reeves akan kembali memerankan John Wick dalam versi game. Sutradara film John Wick, Chad Stahelski, juga terlibat sebagai konsultan bersama Lionsgate untuk menjaga keaslian dunia dan karakter. Saber Interactive merancang sistem pertarungan dari nol dengan mengusung gaya gunfu khas John Wick. Pemain akan menggunakan berbagai senjata dan teknik tarung cepat serta brutal yang menjadi ciri khas utama filmnya.
Sebuah video teaser sudah dirilis menampilkan dunia John Wick dan cuplikan gameplay dari mesin PlayStation 5. Namun hingga saat ini game ini masih belum memiliki tanggal rilis resmi. Dengan keterlibatan langsung tim film dan status sebagai proyek AAA, game John Wick berpotensi menjadi salah satu adaptasi film ke game paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sumber ada di channel. Saham raksasa teknologi IBM mencatatkan penurunan harian terburuk dalam 25 tahun terakhir setelah anjlok 13% pada perdagangan Senin waktu setempat. Kejatuhan ini dipicu oleh peluncuran alat kecerdasan buatan terbaru milik Anthropic yang mengancam dominasi layanan konsultasi sistem komputer lama milik IBM. Saham International Business Machine atau IBM mengalami tekanan hebat dengan koreksi harian terbesar sejak Oktober tahun 2000 lalu. Penurunan tajam ini dipicu oleh rilis alat AI bertajuk Claude Code ciptaan Anthropic yang mampu memodernisasi sistem COBOL secara otomatis. Di mana sepanjang Februari 2026, saham IBM ternyata telah jatuh hingga 27% dan menjadi tren penurunan bulanan terdalam bagi perusahaan sejak tahun 1968. Di sisi lain, Anthropic mengklaim bahwa Claude Code dapat memangkas waktu bertahun-tahun yang biasanya dibutuhkan konsultan untuk memetakan alur kerja sistem COBOL yang usang. Meskipun tergolong bahasa pemrograman lama, COBOL hingga kini masih menjadi tulang punggung infrastruktur kritikal di sektor keuangan dan penerbangan global. Kehadiran teknologi AI generatif ini dinilai menjadi ancaman langsung bagi lini bisnis konsultasi IBM yang memiliki margin keuntungan sangat tinggi. Adapun selama ini perusahaan-perusahaan besar sangat bergantung pada jasa IBM untuk melakukan pembaruan dan perawatan sistem COBOL mereka. Meski IBM telah meluncurkan alat AI serupa pada 2023 untuk memperbarui sistem ke bahasa Java, kehadiran kompetitor seperti Anthropic meningkatkan kekhawatiran investor akan potensi kehilangan pangsa pasar, di mana disrupsi AI yang kian masif memaksa raksasa teknologi lama ini untuk segera beradaptasi agar tidak kehilangan dominasinya di industri infrastruktur digital. Berbagai sumber, IDEX Channel. Raksasa perbankan Amerika Serikat JP Morgan Chase menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin biaya dengan mempertahankan target pengeluaran sebesar 105 miliar dolar di tahun ini. Di tengah volatilitas pasar global, bank terbesar di negeri paman saham tersebut membidik pengembalian ekuitas berwujud atau ROE sebesar 17% guna menjaga profitabilitas tinggi. JP Morgan Chase secara resmi mempertahankan target pengeluaran tahunan yang disesuaikan sebesar 105 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2026. Manajemen bank menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin biaya meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Langkah ini diambil guna memastikan efisiensi operasional tetap terjaga di tengah ekspansi layanan dan penguatan infrastruktur digital perusahaan. Dalam presentasi menjelang agenda Investor Day di New York, JP Morgan membidik tingkat pengembalian ekuitas biasa berwujud atau ROTCE sebesar 17%. Target ini mencerminkan fokus perusahaan pada penggunaan aset secara efisien untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan bagi para pemegang saham. Manajemen optimistis bahwa ambisi jangka panjang ini dapat tercapai melalui pengelolaan risiko yang ketat serta optimalisasi portofolio kredit. Adapun capaian ROI berwujud selama ini menjadi indikator utama dalam mengukur kesehatan dan kualitas kinerja bank di mata investor global dengan menargetkan angka 17%. JP Morgan berupaya menunjukkan resiliensi bisnisnya di tengah volatilitas pasar keuangan yang fluktuatif. Stabilitas profitabilitas ini diharapkan dapat memperkuat posisi JP Morgan sebagai pemimpin pasar perbankan global sekaligus menarik minat investor jangka panjang. Berbagai sumber, IDEX Channel.